Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga kita semua tetap dalam kondisi yang sehat walafiat, terhindar dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang kuliah matematika dasar untuk program studi S1 Teknik Sipil Universitas Tadulako. Jadi di kesempatan kali ini penjelasan Bapak terkait dengan penjelasan pertemuan keempat dan kelima, yakni konsep limit dan teorema limit, ya. Jadi untuk pertemuan 4 itu ada konsep limit, kemudian pertemuan kelima itu ada teorema limit. Ya. Kemudian nanti pertemuan ke-6 ke-7 masih ada sedikit pembahasan tentang limit, yaitu limit tak hingga. Kemudian ada pembahasan terkait dengan kekontinuan fungsi. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan terkait dengan konsep limit. Ya. Adapun limit sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, ya. Limit, ya. Limitation, ya, atau pala istilahnya, ya. Tapi kalau kita berbicara limit, itu kita berbicara terkait dengan pembatasan, ya, batas. Ya. Nah, apa sih limit itu? Ya. Oke, sebelumnya Bapak jelaskan dulu terkait dengan subcapaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Yakni bagaimana kita bisa memahami konsep limit di suatu titik. Adapun indikator yang harus Bapak nilai, ya, apakah subcapaian pembelajaran ini sudah tercapai atau belum, itu mahasiswa harus bisa menentukan nilai limit fungsi di satu titik dan sifat-sifatnya, ya. Oke. Kemudian untuk subcapaian MK-nya itu adik-adik sekalian diharapkan mampu memahami konsep limit di suatu titik, ya, dengan indikator itu tadi yang Bapak jelaskan seperti tadi. Nah, konsep limit, ya, kita berbicara limit, kita berbicara fungsi, ya. Jadi berbicara limit itu kita berbicara fungsi, yang mana fungsi sendiri sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya, ya, di mana fungsi itu adalah aturan yang memetakan suatu daerah asal menjadi suatu daerah hasil, ya. Nah, di sini misalkan fx itu adalah suatu fungsi, kemudian c, ya, itu adalah domain dari limit ini, kemudian L ini adalah daerah hasil, yang mana C dan L ini adalah bilangan real, ya. Sedemikian hingga yang pertama, ya, ini jika ini kita punya fungsi, kita punya nilai C, ya. Nah, C dan L ini adalah bilangan real, ya. Maka bila X dekat dengan C, ya, jadi X di sini dekat dengan C, akan tetapi tidak sama dengan C, ya. Jadi dia cukup dekat dengan C, tapi dia tidak akan sama dengan C. Maka fungsi ini itu menjadi dekat dengan L, ya. Nah, di sini bahasanya hampir sama, ya. Nah, X mendekati C, ya. X mendekati C, tetapi tidak akan sama dengan C, ya, paham? Jadi dia dekat dengan C, ya. Nilainya dekat ke C, tetapi tidak sama dengan C. Maka nilai fx atau fungsi ini tadi akan dekat dengan L. Misalkan fungsi x dapat kita buat sedekat mungkin ke L, ya. Jadi fungsi x ini kita mau buat sedekat mungkin ke L dengan membuat x cukup dekat dengan C, tetapi tidak sama dengan C, ya. Jadi ini tidak akan sama dengan C. Maka definisi limit, ya, secara intuitif itu limit fx, ya, limit fungsi x bila x dekat C itu adalah L. Jadi ingat, limit fungsi bila x dekat dengan C itu adalah L. Inilah definisi dari limit secara intuitif, ya. Nah, perhatikan, ya, dari bahasa konsep limit tadi, ya,
kita coba perhatikan satu fungsi, ya, yang mana fungsi ini itu adalah x kuadrat dikurang 1 dibagi dengan x kurang 1, ya. Kita melakukan pendekatan limit, ya. Limit x mendekati c. Di sini katakan bahwa x itu cukup dekat dengan c, tapi dia tidak akan sama dengan c. Itu akan terdefinisi untuk setiap x elemen real yang dekat dengan 1, ya. Perhatikan fungsi ini, ya. Di sini saya menggunakan c, ya, sebagai domain, itu semua nilai yang mendekati 1 tetapi tidak sama dengan 1, ya. Itu fungsi ini akan terdefinisi, ya. Jadi fungsi itu terdefinisi jika x cukup dekat dengan 1, ya. Akan tetapi dia tidak akan terdefinisi jika dia sama dengan 1. Perhatikan, kalau saya menggunakan c itu 1 pangkat 2, ya, itu sama dengan 1 dikurang 1, ya, sama dengan 0, ya. Kemudian dibagi dengan 1 kurang 1, ya. 0 dibagi dengan 0 itu tidak akan terdefinisi, ya. Jadi dia akan terdefinisi jika semua x, ya, yang merupakan elemen real itu kecuali x sama dengan 1, maka dia akan terdefinisi, ya. Tapi dia jika sama dengan 1 dia tidak akan terdefinisi, ya. Fungsi tidak terdefinisi jika x sama dengan 1, ya. Contoh, ya, di sini ada tabel, ya, dimana saya mendekati nilai c, ya. Tadi c kita itu sama dengan 1, ya. Saya mendekati c, ya, semua x elemen real yang mendekati 1 dari kiri, ya, berarti itu kurang dari 1. 0,9999 itu kurang dari 1, ya. Karena di sini disebutkan bahwa x itu elemen real. Jadi 0,9999991 itu juga termasuk elemen bilangan real. Tapi dia bukan 1, dia tidak sama dengan 1. Nah, berarti saya mendekatinya. Jadi saya cukup dekat dengan 1, ya, dengan menggunakan ini angka 0,99 ini, ya. Maka, ya, nilai ini tadi, ya, ketika saya substitusi x-nya dengan 0,9999 itu akan memiliki hasil, ya, akan memiliki daerah hasil, ya. Daerah hasilnya berapa? 1,999, ya. Jangan tanya ini dari mana, ya, ini dari hitungan kalkulator, ya. Kemudian saya juga mendekati 1 dari kanan, artinya di dalam garis bilangan semua yang ada di sisi kanan 1 itu artinya lebih besar dari 1, ya. Kalau tadi semua yang ada dari sisi kiri 1 itu artinya bilangannya kurang dari 1, ya. Kalau saya dekati dia dari kanan itu artinya bilangannya lebih besar dari 1. 1,0001 itu lebih besar dari 1, ya. Dan dia masuk dalam bilangan real, ya. Jadi semua himpunan bilangan, ya, baik itu rasional, irasional, itu masuk ke dalam himpunan bilangan real, ya. Jika masih kurang paham silakan buka-buka lagi catatannya di pertemuan pertama, ya. Ketika saya dekati, ya, nilai fungsi ini, ya, saya mendekati nilai 1 tadi dengan 1,001 tadi, ya. Kemudian saya memetakan nilai x tadi yang 1,0001 tadi dengan aturan x kuadrat dikurang 1 dibagi dengan x kurang 1, maka saya akan memperoleh daerah hasil 2,0001, ya. 2,001 artinya, ya, dari kedua bilangan ini, ya, itu maka fx ini akan cukup dekat dengan 2 ketika nilai x saya tadi itu cukup dekat dengan 1, ya. 0,0999 dekat dengan 1, 1,999 dekat dengan 2, ya. 1,0001 dekat dengan 1 dari kanan, ya. Kemudian daerah hasil saya, ya, itu 2,001. Maka yang menjadi nilai L di sini adalah dekat dengan 2, ya. Tapi nilai limit ini sebenarnya bukan 2,
ya, tapi dia dekat dengan 2 ya. Perhatikan ya. Maka di sini L ya, fx mendekati L ya. Tapi secara logika dia sebenarnya tidak sama dengan L. Dia hanya dekat dengan L ya. Tetapi dia dituliskan seperti ini. Limit x mendekati C, fx sama dengan L ya. Maka ketika tadi limit x mendekati 1 ya, perhatikan limit x mendekati 1 ya, saya ganti di sini ya, saya ganti C ini dengan 1 ya. Limit x dekat dengan 1, fungsi ya, fungsinya ini x kuadrat kurang 1 dibagi dengan x kurang 1 itu sama dengan 2 ya. Dimana 2 ini adalah L ya. Jadi ini cukup dekat dengan 2 ya. X nya dekat dengan 1. Nah, kalau secara narasi, secara teori tadi kita membahas tentang konsep ini, maka coba kita juga, untuk lebih memudahkan kita memahami terkait dengan konsep limit ini, kita coba mendekatinya dengan grafik ya. Ya. Perhatikan ya, ketika saya dekati dia dengan 0,9 ya, x di sini ya, ini grafik XY, di mana x kemudian di sini ada fx ya, fx sama dengan y ya. Maka fx berada di sumbu y, x berada di sumbu x. Perhatikan di sini ada 2 garis ya, ada 2 warna, yang satu biru, yang satu merah ya. Di mana garis biru ini itu adalah saya membedakannya nilai x ini cukup dekat dengan 1 ya. Perhatikan di sini 1 ya. Ya, anggap aja lurus ya. Ya, maka garis biru ini tuh saya pendekatannya dari kiri ya, dari angka kurang dari 1 ya. Di garis bilangan seperti saya sebutkan tadi, semua angka yang ada di sebelah kiri, di sisi kiri dari angka itu lebih kecil dari angka tersebut. Semua yang ada di sisi kanannya maka dia akan lebih besar dari angka tersebut. 1 ya, semua bilangan yang ada di kiri dari 1 itu lebih kecil dari 1. Kemudian 1 ya, semua bilangan yang ada di sisi kanan dari 1 itu dia lebih besar dari 1 ya. Perhatikan garis biru ini ya, ini adalah garis fungsi ya. Ini grafik fungsinya ya. Di sini sebenarnya jika kita gambarkan di sini sebenarnya putus ya, tidak nyambung ya. Kenapa? Ini karena dengan menggunakan Excel ya. Jadi grafik ini di-generate dengan Excel ya. Maka ini kelihatannya nyambung ya, karena dia menggambar sedekat mungkin dengan nilai yang didekati. Jadi ini saya mulai dari 0,9 ya, x sama dengan 0,9, kemudian 0,99, kemudian 0,999 dan 0,99. Kemudian yang merah ini saya mendekatinya dari 1,1 ya, ini 1,1. Kemudian menuju ke arah 1 ya. Jadi ini menuju ke arah 1 ya, jadi ini mendekati X mendekati C ya, jadi di sini 1 adalah C ya. Perhatikan di sini nilainya dari 2,1 ya, 2,1 ya, mendekati 2 ya. Pun demikian dengan sini dari 1,9 itu akan mendekati 2 ya. Maka limit x mendekati 1 ya, perhatikan ini adalah fungsinya x kuadrat kurang 1 dibagi dengan x kurang 1 itu sama dengan 2 ya. Karena konsep limit tadi, limit x mendekati C, fx sama dengan L ya. Ya, grafik ini mungkin lebih sedikit jelas ya. Ketika garis biru ini adalah nilai C ya, maka saya mendekati 1 ya dari kiri. Kemudian saya juga mendekati 1 dari kanan ya, kalau dari 2,5.
sorry ini tidak kesampaian grafiknya. Perhatikan kalau 0 ya, itu dia nilainya 1 ya. Min 1 dibagi dengan min 1 sama dengan 1 ya. Hasilnya 1. Kemudian 0,5 ya, 0,5 yaitu hasilnya sama dengan 1,5 ya. Artinya silakan dibuktikan sendiri. 0,5 pangkat 2 dikurang 1 dibagi dengan 0,5 dikurang 1. 1. Nah, di sini nilainya sebenarnya tidak ada ya. Karena kalau kita masukkan di sini 1 ya, 1 pangkat 2 sama dengan 1 ya. Di sini dianggap grafiknya putus itu ketika nilai X ini sebenarnya cukup dekat dengan 1 ya, cukup dekat dengan 1 tapi tidak sama dengan 1 ya. Nah, sebenarnya di sini itu putus ya. Di sini itu sebenarnya terputus ya. Jadi di titik ini itu sebenarnya tidak ada ya. Kemudian 1,5 ya, itu 2,5 ya. Pun demikian kalau saya dekatnya menuju ke 1 ya, dari 2 menjadi 1,5 ya. Kan dia akan turun menuju 2 itu sama dengan 3 ya. Dia akan turun menuju ke sini ya. Pun demikian dengan ya, nilainya mendekati ya 2 ya. Oke, jadi itulah bagaimana kita memahami suatu limit dengan pendekatan secara intuitif ya. Jadi ketika kita menuliskan limit X mendekati C fx sama dengan L ya, itu apabila jika X dekat dengan C maka nilai fx itu akan dekat dengan L ya. Maka limit X dekat dengan C fx disebut sebagai limit f di C ya. Jadi ini adalah limit f di C. Bilangan L merupakan nilai limit tersebut ya. Jadi limit f di C sama dengan 2. Jadi dari fungsi ini limit ya, limit fungsi x kuadrat kurang 1 dibagi dengan x kurang 1 di 1 itu sama dengan 2 ya. Jadi itu pengertiannya. Jadi ini limit x dekat dengan C fx sama dengan x kuadrat kurang 1 dibagi dengan x kurang 1 sama dengan 2 ya. Jadi limit f di 1, jadi limit f nya ini adalah x kuadrat kurang 1 dibagi x kurang 1 di 1 itu adalah 2. Contoh ya. Jadi perhatikan limit ya 3x tambah 5 ya. Di sini karena kebetulan nilai-nilainya, jadi ketika kita memasukkan nilai 0,999 sini, maka itu akan nilainya mendekati 8 ya, jadi 7,999. Pun demikian kalau kita tulis sini 1,00001 maka nilai sini 8,0001. Maka limit X dekat dengan 1, 3X tambah 5 ya, itu sama dengan 8 ya. Jadi disebutkan limit 3X tambah 5 di 1 itu adalah 8. Nah, perhatikan di sini limit X mendekati 2, 2X kuadrat kurang 3X dikurang 2 dibagi dengan X kurang 2, ini hasilnya tidak terdefinisi ketika kalian menyamakan X sama dengan 2. 2 dikali dengan 4 ya, 2 pangkat 2 4 itu 8 dikurang dengan 3 dikali 2 ya, itu 3 kali 2 6, 8 kurang 6 2, 2 kurang 2 0 ya, 2 kurang 2 0 ya. Maka itu tidak terdefinisi, tapi dengan cara seperti ini ya, dengan cara memfaktorkan kita akan menemukan bahwa nilai ya L ya ini akan cukup dekat dengan 5 ya. Perhatikan di sini 2X tambah 1 ya, kali dengan X dikurang 2 dibagi dengan X kurang 2, maka ini akan habis ya, ini habis ya. Maka kita akan memperoleh limit X dekat dengan 2, 2X tambah 1 ya, samaskan aja nilai 2 nya ya, kita substitusi X dengan 2, maka 2 kali 2 4. Nah, pembuktiannya seperti tadi ya, dengan membuat tabel seperti ini ya. Jadi kita buat tabel nilainya cukup dekat dengan 2 ya. Jadi kita buat tabel X cukup dekat dengan 2
Jadi ini 1,9999, kemudian 2,00001 ya. Nah, itu kita buatkan tabel. Kemudian kita masukkan, kita substitusi nilai fungsi ini dengan nilai daerah asal tadi ya. Daerah asal tadi itu cukup dekat dengan 2, maka kita akan menemukan limitnya itu akan dekat dengan 5 ya. Pun demikian dengan seperti ini ya, limit x 9 ya, kalau kita pakai di sini ini 9 kurang 9, kemudian akar 9 3 bagi 3 ya, itu 0 bagi 0 tidak akan terdefinisi ya. Ya, ketika kita menemukan soal seperti ini, maka kita kali akarnya ya, kita akan menemukan dia seperti ini. Jadi limit akar x dia akan mendekati nilai 6. Limit x mendekati 0 sin 1 per x ya, itu akan mendekati dengan 0. Jadi ini limitnya tidak ada kalau dia mendekati 0. Nah, di dalam pendekatan limit ya, seperti saya katakan tadi bahwa saya mendekati dari kiri dari kanan ya, maka kita akan mempunyai limit kanan, limit kiri ya. Limit kiri ya, arti mendekati pada konsep limit bisa dari kiri C, kemudian atau dari kanan C ya. Dengan kata lain, limit dari fungsi ini untuk x mendekati C ada jika limit kiri dan limit kanannya ada. Limit kanan dan limit kiri ya. Limit kanan, limit x mendekati C dari kanan, fungsi sama dengan L ya. Berarti x lebih besar dari C dan dekat ke C ya, maka fungsi dekat ke L ya. Jadi semua nilai x yang lebih besar dari C itu dekat dengan C, kemudian punya hasil ya, fungsi dekat ke L ya, maka dia sebenarnya dikatakan mempunyai limit kanan ya. Kemudian limit kiri juga sama demikian ya, di mana limit kiri itu semua x itu kurang dari C dan dekat ke C ya, maka fungsi itu akan dekat ke L. Ini adalah limit kiri, ini limit kanan, ini limit kiri ya. Dituliskan seperti ini, limit x C plus itu limit kanan, limit x mendekati C min itu limit kiri ya, fx itu sama dengan L. Maksudnya di sini fungsinya akan mendekati L. Apakah limit itu tidak ada dari suatu fungsi? Bisa saja ya. Limit fungsi di C ada jika dan hanya jika limit kanan dan limit kiri itu ada. Kemudian nilai yang didekatinya itu sama ya. Dikatakan suatu limit itu tidak ada kalau misalnya nilainya tidak mendekati yang sama ya. Nah, maka di sini ada dua yang terjadi jika limit di C tidak ada ya. Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Limit kanan dan limit kiri f di C ada, tapi nilainya tidak akan sama. Nah, limit kanan dan limit kiri di C tidak ada karena nilai f dekat ke C itu menuju tak hingga, atau misalnya nilai f itu akan berosilasi ya. Jadi dia akan berosilasi seperti ini ya. Kita akan nanti mendapatkan grafik seperti ini ya, dia berosilasi seperti ini ya. Nah, maka ini dikatakan limit itu tidak ada ya, dia tidak ada. Kalau dia setelah kita masukkan ke grafik dia akan berosilasi seperti ini, itu maka limit itu tidak ada ya. Nah, kemungkinan yang kedua dia menuju tak hingga ya. Jadi nanti di pertemuan ke-6 apa ke-5 itu ada pembahasan terkait dengan limit tak hingga dan limit di tak hingga ya. Nanti kita akan membahas tersendiri terkait dengan limit tersebut. Nah, di awal saya katakan tadi bahwa di konsep limit kita membahas limit secara intuisi atau intuitif, dan kita akan membahas limit secara formal. Nah, setelah kita membahas tadi secara intuitif, maka kita akan membahas limit secara formal ya, dimana limit, definisi limit secara formal ya, disebutkan bahwa limit x dekat ke C fx itu akan dekat ke L jika dan hanya jika setiap epsilon ya itu lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0 ya, sehingga ya bilangan angka mutlak dari x dikurang C itu berada di antara 0 dan delta ya. Jika x ya, bilangan mutlak x
kurang C itu di antara 0 dan delta, maka fx ya dikurang dengan L itu juga kurang dari epsilon ya. Nah, ini konsepnya ada di ketidaksamaan nilai mutlak ya. Ketidaksamaan mutlak, jika epsilon adalah sembarang bilangan positif ya, maka jarak fx ke bilangan L kurang dari epsilon dapat dinyatakan dalam bentuk ya fx dikurang L kurang dari epsilon. Ini akan ekivalen dengan L ya, L dikurang dengan epsilon. Kemudian ya, perhatikan di sini supaya L ini bernilai tidak terhilang dari angka mutlaknya ini ya, maka di sini saya jumlahkan dengan L ya. Maka di sini ada L dikurang dengan epsilon ya. Kemudian di sini ada L lebih dari epsilon yang menunjukkan bahwa fx terletak pada interval terbuka antara L dikurang dengan epsilon dan L ditambah dengan epsilon. Selanjutnya, delta adalah suatu bilangan positif dan x cukup dengan C, sehingga jarak x ke C kurang dari delta tetapi x tidak sama dengan C, maka ya angka mutlak x dikurang C itu di antara dari 0 dan delta. Ini ekivalen dengan ya, ini sebenarnya ada C ya, C dikurang dengan delta itu x, dan x-nya hilang ya karena sudah kita jumlahkan dengan C. Kemudian di sini ada C plus delta ya, yang berarti x terletak di antara interval terbuka C dikurang delta dan C plus delta ya. Perhatikan ya, di sini ada L ya, ini L plus epsilon, kemudian di sini L kurang dari epsilon. Jadi ini L lebih dari epsilon dan ini L kurang dari epsilon ya. Kemudian di sini ada C kurang dari delta ya, dan ini C lebih dari delta ya. Di sini ada C ya, di sini C kurang delta dan sini C plus delta ya. Setiap epsilon terdapat bilangan delta lebih dari 0 sedemikian hingga ya. Kemudian di sini x kurang C lebih dari kurang dari 0 kurang dari delta berlaku fx kurang L kurang dari epsilon ya. Cukup sekian untuk pertemuan 4. Untuk selanjutnya kita akan Bapak akan menjelaskan terkait dengan teorema limit di video selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.